pengadaan barang jasa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita dapat bergabung bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan seruan PBJ Kabupaten Bogor yang diselenggarakan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bogor. Dalam suasana yang penuh semangat ini, kita akan menjalani serangkaian sesi yang syarat akan wawasan dan pengetahuan baru. Maka untuk mengawali kegiatan seruan pengadaan barang jasa ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tegar Beriman. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, penyampaian materi. Dan yang kelima, penutup. Hadirin yang terhormat, memulai acara pada pagi ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Tegar Beriman. Untuk para hadirin, diharapkan duduk dengan siap dan dapat mengaktifkan kameranya.
Baik, selanjutnya marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar seluruh rangkaian acara ini dapat berjalan dengan baik. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Hendra Purnomo Eskom MM. Kepada Bapak Hendra, waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, doa yang akan saya sampaikan, doa menurut agama Islam. Pada yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk melaksanakan acara Selasa rutin bulanan seruan pengadaan barang jasa Kabupaten Bogor tahun 2024 yang ketujuh dengan tema Swakelola. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasih-Mu tiada pernah pilih kasih dan sayang-Mu tiada terbilang. Limpahkanlah rahmat dan karunia-Mu pada seluruh hadirin yang hadir di Zoom meeting ini dan berikanlah kesuksesan dan keberkahan dalam penyelenggaraan acara ini. Curahkanlah rahmat dan ridho-Mu agar acara ini dapat memberikan kontribusi positif khususnya untuk Kabupaten Bogor dan umumnya untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah dan berikanlah kekuatan kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah badan kami, cerdaskanlah akal kami, serta berikanlah petunjuk kepada hati kami, agar kami dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya dalam rangka ibadah kepadamu, dan membantu pemimpin kami dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bogor termaju dan sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hendra Purnomo. Selanjutnya, Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai acara penyampaian materi, dimohon Bapak Ibu untuk dapat menyalakan kamera dan mengganti background layar Zoom yang telah disediakan dan dapat diunduh pada kolom chat, serta dimohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan. Serta dipastikan lagi ya Bapak Ibu, perangkat Bapak Ibu telah terupdate dan koneksi internet berjalan dengan baik agar tidak ada materi yang terlewat. Dan masih pada semangat ya Bapak Ibu pagi-pagi. Sebelum memulai acara, izinkan saya berpantun dulu ya Bapak Ibu. Tasik serai mengutip pakis. Cakep. Masak lemak gulainya pekat. Cakep. UKPBJ memiliki peran yang strategis dengan swakelola sejahterakan masyarakat. Cakep.
Selanjutnya untuk penyampaian materi telah hadir moderator kita Bapak Andrean Syah Saputra Sadewo, SAK. Sebelumnya izinkan saya membacakan profil beliau secara singkat. Bapak Andre lahir di Bogor 24 April 1997. Beliau merupakan lulusan S1 Akuntansi di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Riwayat pekerjaan beliau pada tahun 2019 sampai 2020 bekerja sebagai staf financial accounting di salah satu perusahaan swasta, lalu pada tahun 2020 hingga sekarang beliau menjabat sebagai pengelola pengadaan barang jasa di bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Baik, selamat pagi Bapak Andre. Pagi Bu Cynthia. Gimana kabarnya Pak Andre? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Udah siap Pak Andre untuk menjadi moderator? Siap dong Bu. Baiklah, untuk dan layar kepada Bapak Andre. Oke, terima kasih Bu Cynthia Rahmawati selaku pembawa acara kita pada kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan pengadaan barang jasa. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pengadaan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan bergabung pada kegiatan kita hari ini. Saya lihat di sini sudah banyak ya yang hadir dan bergabung ya. Dari instansi lain juga sudah hadir Disdik, dari Bapak Dalitbang, dari BPBD, Bapak, dari Dinas Koperasi juga ada, Diskominfo, Dispora, dan lain sebagainya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir dan bergabung ya Bapak ya. Dan Ibu sekalian, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat sehingga dapat terus antusias untuk mengikuti rangkaian acara kegiatan Selasa Rutin Pengadaan pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Andre, selaku moderator yang akan menemani Bapak Ibu sekalian memandu jalannya acara serta diskusi dan interaksi antar peserta dan pembicara dalam acara kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, pada kesempatan ini, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita dalam kegiatan hari ini. Telah hadir ya Bu Ira dari PKPP. Selamat pagi Bu Ira, sehat Ibu? Alhamdulillah, selamat pagi Pak Andre dan Oke, rekan-rekan. siap. Saya standby Ibu ya. Saya akan membacakan sedikit profil dari beliau. Beliau bernama Ibu Ira Amalia ST MSI, lahir di Garut tanggal 22 September tahun 1981. Dengan pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh beliau diantaranya yaitu S2 Kajian Pengembangan Perkotaan di Universitas Indonesia Jakarta, lulus pada tahun 2018, serta sebelumnya yaitu S1 Teknik Arsitektur di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2004. Pengalaman pekerjaan beliau diantaranya adalah pada tahun 2006 bekerja di Dinas Cipta Karya pada bidang jasa konstruksi. Pada tahun 2009 sampai dengan 2016 bekerja di Dinas Tata Bangunan dan Permukiman pada bidang tata bangunan dan bidang jasa konstruksi. Pada tahun 2018 sampai dengan sekarang bekerja di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan pada bidang perumahan dan saat ini menjabat sebagai pelaksana seksi prasarana sarana dan utilitas kawasan pemukiman pada bidang prasarana sarana dan utilitas. Oke. Materi yang akan didiskusikan pada kesempatan hari ini adalah swaklola pengadaan barang jasa yang akan disampaikan oleh Bu Ira selaku narasumber kita dalam acara kegiatan hari ini. Untuk itu, mohon izin kepada Bapak Ibu rekan-rekan pengadaan atas kerjasamanya untuk dapat menyalakan layar, kamera, dan mematikan mikrofon pada fiturnya masing-masing demi tercapainya keberlangsungan acara yang kondusif. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat saya berikan kesempatan dengan melakukan raise hand terlebih dahulu pada fitur yang telah disediakan atau melalui kolom chat setelah penyampaian materi oleh narasumber. Tidak lupa juga saya ingatkan kembali mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Bu Cynthia selaku pembawa acara kita pada pagi hari ini, agar Bapak Ibu hadirin tidak lupa untuk mengisi formulir Google Form untuk absensi kehadiran pada acara kegiatan kita hari ini yang sudah tertera di kolom chat mungkin ya. Nanti bisa dibantu oleh tim yang lainnya. Dan untuk yang baru bergabung, boleh sambil dibantu di-share kembali link tersebut untuk absensi kehadirannya. Dan jangan lupa untuk boleh dipasangkan background-nya ya untuk acara kita dengan tema swaklola pengadaan barang jasa kita pada pagi hari ini. Baik Bu Ira, sudah siap menyampaikan materi Bu Ira? Siap, insya Allah Pak Andre.
Oke, Bu Ira, Ya, waktu untuk penyampaian materi kurang lebih 30 menit ya. Saya persilakan kepada Bu Ira. Silakan, Bu. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre sebagai moderator. Eh, yang terhormat Kepala Unit Layanan Pengadaan beserta jajarannya, rekan-rekan pengadaan barang jasa serta hadirin yang hadir dalam kegiatan ini. Salam pengadaan. Rekan-rekan, bahwa swakelola ini merupakan salah satu pengadaan barang jasa pemerintah yang penyelenggaraannya sebagai wujud optimalisasi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Sudah dapat dilihat ya di layar masing-masing. Sudah jelas, Bu. Ya. Hari ini saya hanya diskusi dan sharing pengalaman saja ya, khususnya dalam pengadaan swakelola tipe 2 pada kegiatan pembangunan jembatan Rawayan. Dasar hukum untuk pengadaan secara swakelola ini yaitu Perpres nomor 12 tahun 2021, kemudian Perlem LKPP pengadaan barang jasa nomor 3 nomor tahun 2021, keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 2 tahun 2022 tentang model dokumen swakelola. Pengertian dari swakelola sendiri, swakelola adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga perangkat daerah, kementerian, lembaga perangkat daerah lain, organisasi masyarakat, atau kelompok masyarakat. Kemudian, tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan secara swakelola. Ada kriteria swakelola, yaitu barang jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi, atau sifat tidak diminati dan tidak bisa disediakan oleh pelaku usaha. Jasa penyelenggaraan, penelitian, pengembangan pendidikan atau pelatihan, kursus penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan, penyelenggaraan sayembara atau kontes, barang jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni budaya. Jasa sensus, survei, pemeriksaan pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium, dan pengembangan sistem aplikasi tata kelola atau standar mutu tertentu. Kemudian barang jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan diminati oleh pelaku usaha. Barang jasa yang dihasilkan oleh ormas, kelompok masyarakat, atau masyarakat, barang jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, kemudian barang jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh kementerian, lembaga perangkat daerah yang bersangkutan. Swakelola sendiri ada 4 tipe. Tipe 1 merupakan swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga perangkat daerah, penanggung jawab anggaran. Swakelola pekerjaan swakelola tipe 1 ini merupakan pekerjaannya itu merupakan tugas fungsi KLPD yang bersangkutan, seperti contohnya DPUPR dalam pemeliharaan jalan. Jadi dikerjakan oleh LKPD yang bersangkutan. Kemudian tipe 2 swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh LKPD penanggung jawab anggaran.
dan dilaksanakan oleh LKPD lain sebagai pelaksana swakelola. Pekerjaan swakelola tipe 2 ini dikerjakan dengan LKPD yang memiliki tugas sebagai penanggung jawab, namun secara keahlian dan kompetensi teknisnya diberikan kepada institusi lain. Contohnya bisa Bapeda bekerja sama dengan BPS dalam penyusunan Bogor dalam angka, contohnya. Untuk tipe 3, swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola. Tipe 3 ini merupakan pengembangan dari tipe 4. Contohnya, Kemensos memberikan bantuan sembako dengan kerjasama dengan ormas yang mempunyai jaringan distribusi sembako tersebut. Kemudian tipe 4, swakelola yang direncanakan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, penanggung jawab anggaran, atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Ini jenis-jenis pekerjaan yang apabila diperlukan partisipasi langsung untuk masyarakat dan dianggap mampu untuk melaksanakan masyarakat tersebut. Contohnya perbaikan saluran air di desa. Kemudian siapa saja sih yang penyelenggara swakelola yang dapat melaksanakan penyelenggaraan swakelola ini? Swakelola tipe 1, penyelenggaranya memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan teknis untuk melaksanakan swakelola. Seperti tadi, contohnya DPUPR, mereka punya sumber daya, alat, dan sumber daya manusianya untuk melakukan pemeliharaan jalan. Kemudian swakelola tipe 2, penyelenggaraan swakelola tipe 2 ini memiliki sumber daya yang cukup dan mampu teknis dalam menyediakan barang jasa untuk diswakelolakan. Swakelola tipe 3 ini dilaksanakan oleh oleh LSM, contohnya organisasi masyarakat sipil, juga dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi swasta atau organisasi profesi. Swakelola tipe 4 ini kelompok masyarakat yang ada surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian penyelenggara swakelola itu siapa saja? Ada tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Tim persiapan ini memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Serta tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. Penyelenggara swakelola ini juga dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang dan jasa. Pada kali ini saya akan sharing pengalaman khususnya swakelola tipe 2 pada kegiatan pembangunan jembatan gantung atau rawayan yang kerjasama pemerintah Kabupaten Bogor dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ini dilaksanakan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Bogor mulai dari tahun 2021 sampai sekarang. Kami telah bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat ini sudah membangun jembatan gantung pada 2021 33 unit, 2022 30 unit, 2023 29 unit, dan tahun ini 5 unit. Ini gambaran pekerjaan jembatan gantung yang dilaksanakan oleh TNI, juga berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan jembatan gantung ini.
proses swakelola jembatan gantung atau jembatan Rawayan tersebut dimulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima. Jadi pada proses perencanaan, dimulai dari proses perencanaan swakelola tipe 2 pada saat merencanakan rencana umum pengadaan. Jadi sudah direncanakan bahwa pekerjaan ini akan diswakelolakan secara tipe 2. Kemudian kenapa dengan TNI? Kenapa swakelola? Untuk jembatan Rawayan ini merupakan proyek strategis Pancakarsa pada waktu itu, sehingga harus dilakukan dengan segera, secepat mungkin. Kemudian jumlahnya tersebar di 40 kecamatan, lokasi dan akses yang sulit dijangkau, terus tidak ada penggantian lahan, kemudian sinergi dengan program TNI untuk membantu dalam pembangunan di pemerintah daerah, contohnya seperti Karya Bakti, TMMD, dan lain-lain. Nah, akan hal ini, TNI dinilai mampu dan mempunyai kompetensi, khususnya secara teknis juga mereka punya alat dan sumber daya manusia secara teknis untuk membangun jembatan gantung secara cepat. Maka dilakukan swakelola tipe 2. Nah, ini karena khusus untuk pembangunan jembatan gantung ini, perencanaannya dibantu oleh konsultan dalam menyusun DED, gambar, dan RAB jembatan gantung. Setelah ada perencanaan swakelola tipe 2, sudah ada calon pelaksana swakelolanya, kemudian kita melakukan permintaan atau penawaran swakelola dengan melayangkan surat penawaran swakelola dari pemerintah daerah kepada TNI. Ini kami kemarin suratnya dari Bupati kepada Panglima TNI Angkatan Darat. Kemudian setelah ditawarkan swakelola ini, adanya penyampaian kesediaan swakelola dari TNI dengan menyertakan surat kesediaan swakelola. Kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan bersama. Disusun secara bersama-sama, kesepakatan kerjasama ini sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, kemudian waktu pelaksanaan, sekurang-kurangnya itu. Kemudian lingkup pekerjaan. Kemudian kesepakatan kerjasama ini penandatanganannya oleh PA atau KPA dengan pejabat LKPD lain, dalam hal ini TNI, yang memiliki, jadi pejabat LKPD ini, yang lain ini memiliki kesetaraan jabatan yang sama dengan PA-KPA atau satu tingkat lebih rendah. Jadi yang melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama ini, pejabat LKPD lainnya itu harus memiliki kesetaraan jabatan yang sama. Dalam hal ini, dalam jembatan Rawayan ini, dalam ada peraturan di Tentara Nasional Indonesia ini yang melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama adalah Panglima TNI Angkatan Darat langsung. Jadi dari pemerintah Kabupaten Bogor yang menandatangani Bupati waktu itu. Jadi tidak PA-KPA karena dia setara. Nah, kemudian tetapi Panglima
TNI Angkatan Darat ini melimpahkan kewenangannya kepada Pangdam 3 Siliwangi untuk penandatanganannya. Jadi untuk penandatangan PKS ini dilakukan oleh Bupati dan Pangdam 3 Siliwangi. Kemudian setelah adanya kesepakatan kerjasama, ditetapkanlah ada penetapan pelaksana swakelola. Penetapan pelaksana swakelola ini yang menetapkan adalah LKPD lain. LKPD pelaksana swakelola. Dalam hal ini ada surat perintah ya dari Pangdam 3 Siliwangi, tim mereka untuk melaksanakan swakelola. Untuk sebagai penyelenggara swakelola, tadi kan ada tim persiapan, pelaksana, sama pengawas. Untuk tim persiapan dan pengawas, itu ditetapkan oleh LKPD sebagai LKPD penanggung jawab anggaran. Dalam hal ini DPKPP. Kemudian penetapan pelaksana swakelola ditetapkan oleh LKPD pelaksana swakelola, dalam hal ini Pangdam 3 Siliwangi. Pangdam 3 Siliwangi memerintahkan untuk mengerjakan jembatan AWM ini kepada Korem 061 Surya Kancana Bogor. Kemudian setelah ada penetapan pelaksana swakelola, PPK meminta pelaksana swakelola untuk mengajukan proposal dan RAB. Maka setelah disampaikan proposal dan RAB, PPK dan tim persiapan mereview proposal dan RAB tersebut. Review proposal dan RAB direview terhadap KAK dan DPA. Jadi apakah secara teknis dan anggaran masuk kepada atau sesuai dengan KAK dan DPA yang telah kita buat. Review RAB itu kesesuaian dengan SHP. Jadi tidak boleh melebihi dari SHP. Setelah direview, dilaksanakan kontrak swakelola. Sebelumnya dilakukan rapat persiapan penandatangan kontrak. Setelah dilakukan rapat, maka ditandatangani kontrak swakelola dengan dokumen pokok perjanjian. Jadi kalau surat perjanjian pada penyedia, kalau di kontrak swakelola namanya pokok perjanjian, SSKK dan SSUK. Nah, kalau dari dalam kontrak swakelola ini tidak dilakukan negosiasi. Boleh dilakukan negosiasi apabila, jadi negosiasi dilakukan apabila ada perbedaan biaya yang diusulkan oleh LKPD pelaksana swakelola dengan DPA. Jadi ada perbedaan atau lebih tinggi nilainya. Maka dilakukan negosiasi. PPK dibantu tim pengawas melakukan negosiasi dan dituangkan dalam berita acara negosiasi. Kemudian baru sebagai dasar biaya kontrak. Kemudian apabila terdapat kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia, maka dimasukkan ke dalam kontrak swakelola. Nah, di sini dalam kasus pembangunan jembatan gantung ini ada pengadaan material seperti baja. Nah, ini maka dibutuhkan pengadaan material oleh penyedia. Nah, ini dilakukan dan dimasukkan ke dalam klausul kontrak tersebut. Boleh tidak dimasukkan ke dalam kontrak apabila pelaksana swakelola tidak bersedia, tidak mampu, tidak efektif, tidak efisien dalam mengadakan pengadaan barang jasa, maka pengadaan material tersebut dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK. Jadi pengadaan materialnya tersebut boleh dilakukan oleh TNI atau boleh
oleh PPK di DPKPP. Karena TNI sanggup melaksanakannya dan mampu, mereka punya LPSE dan WLP di sana, jadi mereka yang melakukan pengadaan barang jasa tersebut. Teknisnya, dalam input sirup dipisah antara material dan upah. Jadi material mereka bisa menarik sirup dari kita ya. Jadi connect ke WLP Korem sehingga mereka bisa melakukan pengadaan material secara online di sana. Tetapi setelah penandatanganan kontrak swaklola dengan DPKPP. Setelah kemudian, oh ya, pelaksana swaklola ini apabila membutuhkan tenaga ahli di luar yang dimiliki oleh instansi tersebut, paling banyak 10% atau sekurang-kurangnya 1 orang. Jadi Korem ini boleh meng-hire atau kalau dirasa kurang tenaga ahli yang mereka miliki atau membutuhkan tenaga ahli lain yang tidak ada di Korem, maka Korem bisa mengadakan tenaga ahli dari luar, tetapi banyaknya paling banyak 10% atau sekurang-kurangnya 1 orang. Nah, untuk setelah kontrak swaklola ini ditandatangani, dilakukan pelaksanaan swaklola. Nah, dalam pelaksanaan swaklola ini termasuk pengadaan barang jasa yang tadi dan pelaksanaan fisiknya. Kemudian setelah selesai, pelaksanaan dilakukan setelah terima hasil pekerjaan. Ini perencanaan swaklola, tadi sudah disampaikan kenapa TNI, karena tidak diminati, karena lokasinya terlalu menyebar dan sulit diakses, rata-rata sulit diakses. Kemudian meningkatkan efektivitas, efisiensi melalui swaklola karena tidak ada penggantian untuk lahan, tidak ada anggaran. Kemudian memenuhi kebutuhan barang jasa dengan optimal penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh TNI tadi. Ini penetapan tadi, tim persiapan ditetapkan oleh siapa. Untuk tipe 2 ini, tim persiapan, tim pengawas, maupun tim pelaksana, anggotanya merupakan terdiri dari pegawai masing-masing LKPD. Jadi tidak dari pihak luar kecuali tim pelaksana boleh menarik tenaga ahli dari luar. Yang tadi yang 10%. Tadi review proposal dan RAB sudah dibahas kesesuaian antara KAK dan BPA, kemudian kesesuaian dengan SHT Kabupaten Bogor. Nah, ini kebutuhan. Ini dasar tadi yang apabila ada kebutuhan pengadaan jasa melalui penyedia, boleh dimasukkan ke dalam kontrak swaklola. Apabila tidak bersedia, maka dilakukan oleh PPK dengan kontrak yang terpisah. Ini negosiasi dilakukan apabila terdapat perbedaan antara biaya yang diusulkan dengan anggaran. Ini sering ditanyakan oleh pemeriksa, kenapa tidak ada negosiasi. Jadi ini jawabannya karena negosiasi dilakukan apabila terdapat perbedaan. Serah terima hasil pekerjaan, apabila setelah selesai pekerjaan, maka tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan
dan laporan kepada PPK melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan. Penyerahan hasil pekerjaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas dengan berita acara hasil pemeriksaan. Kemudian PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA. Ini contoh-contoh dokumen penawaran swakelola, surat kesediaan jawaban dari TNI, kemudian surat perjanjian kerjasama. Kurang lebih seperti itu. Untuk format-format yang lain ada di keputusan deputi. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi itu nomor 2 tahun 2022 tentang model dokumen swakelola. Itu semua tipe ada di situ dan jelas di situ. Sekian Pak Andre dari saya, semoga jelas dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih Pak Andre. Oke, terima kasih Bu Ira, luar biasa ya penyampaiannya yang kompleks tentang swakelola ya, yang jarang memang kita sentuh dan memang berpengalaman ya kita sebagai pengelola pengadaan barang jasa. Oke, saat ini kita bisa masuki sesi tanya jawab ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan melalui kolom chat atau boleh langsung raise hand ya jika ingin ada yang maju ke pertanyaan secara langsung melalui fitur reaction di fitur Zoom yang sudah disediakan. Mangga Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Atau mungkin bisa sharing sekitar swakelola pengadaan barang jasa ini jika ada yang pernah mengalami di instansinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu mau nanya Bu, nama saya Agung dari Setda. Mau nanya nih, kalau terkait penilaian kinerja swakelola, apakah sudah pernah dilakukan Bu? Misalnya nih, saya kan pernah pernah melaksanakan swakelola di Stan Horbun ya. Waktu itu saya sebagai itunya. Ternyata belum ada penilaian kinerja. Apakah penilaian kinerja digunakan? Apakah ini kelompok tani ini bisa digunakan untuk tahun berikutnya? Nah, apakah sudah ada format penilaian kinerja Bu untuk swakelola? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Mangga Bu Ira boleh jawab. Waalaikumsalam Pak Agung. Untuk penilaian kinerja untuk pelaksanaan swakelola memang belum ada formatnya ya Pak ya. Jadi hanya dinilai dari kompetensi yang dimiliki oleh mereka secara tugas dan fungsi saja Pak. Kalau untuk tipe 2 ya Pak ya. Kalau untuk tipe yang lain mungkin pengalaman, kayak seperti tipe 4 kayaknya pengalaman pernah melakukan pekerjaan tersebut. Begitu Pak. Yang saya tahu ya Pak. Terima kasih. Makasih Bu. Oke, terima kasih Pak Agung. Mangga yang lainnya Bapak Ibu jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan boleh. Jika malu-malu boleh sambil diketik di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Sepi ya. Assalamualaikum. Pak Andre, Waalaikumsalam. Mangga Ibu. saya mau tanya nih sama Bu Ira. Apa kabar Bu Ira? Alhamdulillah Bu Eva. Bu Ira, Bu mau Eva. tanya, kalau misalnya terkait pengadaan swakelola ini kan tadi sudah disampaikan
bisa dibelanjakan oleh apa namanya eh, bukan SKPD lembaga yang bekerja sama ataupun bisa dibelanjakan oleh kita sendiri gitu ya. Ya. Nah, dikala dibelanjakan oleh eh, apa namanya oleh orang lain gitu, oleh lembaga lain, apakah ada standar harga dari apakah ada dasar misalnya untuk mereka belanja itu eh, belanja barang-barangnya ya untuk pembangunan gitu, apakah menjadi apa namanya menjadi eh, apa ya yang menjadi acuannya gitu. Kalau misalnya kita belanja di pemerintahan kabupaten ya atau secara nasional, misalnya kita acuannya punya SHT masing-masing gitu ya. Nah, kalau misalnya yang membelanjakannya pihak lain, bagaimana kita apa ya supaya harga itu misalnya tidak ada tindakan markup harga misalnya gitu ya. Nanti apakah pada saat pemeriksaan pun misalnya itu menjadi salah satu kendala gitu, Bu Ira. Ya, baik Pak. Ya. Untuk eh, pengadaan material yang dibelanjakan oleh pihak pelaksana swakelola itu berdasarkan RAB yang telah kita review sebelumnya kan. Oh gitu. Nah, ya. Jadi RAB yang telah kita review itu juga kita sesuaikan tidak boleh melebihi SHT. Oh tetap Seperti itu, SHT Bu. ya acuannya ya. Tetap SHT acuannya. Dan non profit ya, Bu ya, untuk swakelola ini. Oh gitu. Ya, Oke. gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Ira. Ya. Terima kasih Pak Andre. Oke, terima kasih Bu Halo, Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Mangga, Pak, jika ingin mengajukan Aduh, pertanyaan. Bu Ira, terima kasih ya. Assalamualaikum, Bu Ira. Waalaikumsalam, Bapak. Selamat, Pak. Bu Ira, Selamat datang. aduh, Punten, Pak. terima kasih ya telah bersedia jadi narasumber ya. Tuh, saya Sama-sama. kemarin mendengar Bu Ira, saya pikir Bu Ira LKPP gitu. Oh, Bu Ira DPKPP, mirip Ya, Pak. fasilitator LKPP. Ternyata itu sangat bangga ya Bu Ira bersedia. Kemudian ini juga jadi ajang sharing ya, sharing karena saya tahu persis Bu Ira itu di DPKPP pelaku swakelola yang mau benar-benar dari awal ya, dari awal sampai saya secara pribadi menyatakan sukses ya. Atas bimbingan Bapak, Pak. Ya, itu artinya ini salah satu tolak ukur sehingga ilmu Bu Ira hari ini, pengalaman Bu Ira hari ini yang pernah dialami mohon ditransfer juga kepada peserta Zoom meeting. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Bu Ira bukan bertanya. Saya hanya mau ingin Bu Ira menceritakan pengalaman karena kita diskusi ya. Bu Ira pernah diskusi di 2019 terkait pengadaan pabrikan ya gitu ya. Pernah ingat ya? Iya, Pak. Iya, betul. Pengadaan pabrikan yang waktu itu Bu Ira itu sangat repot karena memakai LPSE di luar Pemda ya. Iya, betul. Nah, coba ini tolong diceritakan. Karena saya lupa itu dulu. Saya ngomong Iya. apa, Bu Ira diskusi, saya juga lupa juga. Coba mohon, saya pikir Bu Ira karena pelaku pasti masih fresh. Saya kira itu, Iya. karena ini jadi pembelajaran. Gimana sih kita menggunakan LPSE yang berbeda gitu loh, Mbak ya. Iya. Dan itu Iya, sukses Pak. loh. Bagaimana Iya. Ibu dulu mempertanyakan, boleh nggak Pak? Saya ngomong boleh kan? Karena saya Iya. terkoneksi ya, Iya, terintegrasi. betul. Coba ceritakan, Iya. saya lupa lagi tuh. Terima kasih. Ya. Baik, Pak. Jadi untuk pengadaan material itu untuk swakelola Jembatan Rawayan ini pada tahun 2021 Pak itu Pak. Oh 20 ya. Ya 2021 ini saya bolak-balik ke OLP juga ya menanyakan ke LPSE-nya bagaimana, terus input sirupnya bagaimana bolak-balik. Ternyata jadi pas input sirup itu karena ini besar pengadaannya maka harus online. Kalau pengadaan material yang hanya beli batu, semen dengan pekerjaannya sederhana, mungkin itu bisa belanja ke toko material. Karena ini pengadaan baja, jadi
yang lumayan besar. Jadi 70% lebih dari RAB merupakan pengadaan baja. Jadi harus dilakukan secara online. Itu jadi pemisahan pas input sirup itu pemisahan antara material dan upah, Pak, waktu itu. Jadi yang dikoneksikan dengan korem di sirup itu. Jadi korem bisa secara teknisnya bisa menarik sirup untuk melakukan pengadaan di LPSM mereka. Seperti itu, Pak. Artinya kan tanpa ada kendala ya, Bu Ira ya? Karena baru mungkin ya kemarin, untuk tahun pertama saja yang ada kendala bolak-balik, tetapi tahun selanjutnya alhamdulillah tidak ada kendala. Ya, kemudian yang selanjutnya Bu Ira, terima kasih juga Bu Ira sebagai PPK memang yang menurut saya berkomunikasi dengan instansi lain itu kan luar biasa ya. Ibu membina komunikasi ini yang memang tidak ada bukunya ya, tidak ada ilmunya, sehingga Ibu sukses dengan mengkomunikasikan dengan pihak lain karena kan tipe 2 ini kan melibatkan pelaksanaan kan di Korem atau di Koda, apakah di Kodim atau di Kodim, sehingga Ibu, saya secara pribadi waktu itu apresiasi, bukan pertama sukses, kedua Ibu menjalin komunikasi ini akibat kesuksesan itu akibat komunikasi yang begitu Ibu berani, Ibu masuk komunikasi dengan baret hijau ya, ini yang luar biasa. Iya, oren. Ini yang luar biasa sebenarnya. Ilmunya sudah ada, tapi Ibu komunikasi dengan mereka itu sampai sukses, itu yang luar biasa. Saya terima kasih Mbak Ira ya. Saya secara jadi secara institusi menyatakan apresiasi, pribadi juga. Lanjutkan, Ibu juga karena pelaku pengadaan swakelola tinggal dilanjutkan di tipe-tipe lanjutannya ya. Dan kami butuh ilmunya. Terima kasih. Lanjut Pak Moderator. Ya. Oke, terima kasih Pak Kabel, Pak Asmunda. Mangga yang lain boleh mengajukan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Bu. Mau nanya lagi Bu, saya Bu. Ya, baik Pak Agung. Ibu kira-kira ada nggak soft copy-nya untuk biasanya itu kan kalau akhir tahun tuh ada pelaporannya tuh ya, pelaporan hasil kegiatan swakelola. Kalau Ibu ada soft copy-nya bisa nggak di-share Bu? Jadi teman-teman di dinas lain bisa ada namanya template-nya Bu untuk pelaksanaan untuk membuatkan laporan itu. Untuk Terima kasih. laporan, ya. Untuk laporan itu laporan pertanggungjawaban, ada laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pelaksana swakelola, Pak, ada. Template-nya ada. Ya kalau bisa di-share template-nya supaya kita teman-teman bisa punya template harus bagaimana sih gitu, soft copy-nya gimana. Jadi kita kalau pelaksanaan pekerjaan, tolong buat laporannya. Nah ini sudah ada template-nya gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, coba saya cari dulu. Ya, ini Pak, untuk template-template dokumen pelaksanaan itu tadi yang ada di keputusan Deputi itu lengkap sekali Pak, jadi usulan kebutuhan material, laporan penggunaan juga sudah jelas, sudah ada semua. Ini surat-surat permohonan penyerahan hasil pekerjaan. Ini berita acara hasil pemeriksaan. Bahkan untuk format-format tabelnya juga sudah ada, Pak. Jadi kita tinggal hanya mengisi saja sesuai tidak sesuai. Nah, kemudian pemeriksaannya itu juga tidak hanya fisik saja, Pak. Jadi dokumen pendukungnya juga diperiksa. Itu tugasnya tim pengawas. Jadi tim pengawas ini bertugas dari awal persiapan sampai serah terima. Jadi yang diperiksa juga tidak hanya fisiknya saja, akan tetapi dokumen serta realisasi keuangannya. Ini
template-templatenya Pak, format-formatnya. Nah, ini. Gitu Pak. Baik, makasih Ibu. Oke, terima kasih Pak Agung, Bu Ira. Sebelumnya saya ingin menyapa nih, kita sangat hormat kedatangan dari Pak Luki Susanto ya, Ketua Personalia dari Rumah Sakit Dinas, Kepala Personalia dari Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara ya, Pak Luki Susanto. Apa kabar Pak? Selamat pagi, terima kasih Auditor, kami di Rumah Sakit Sala. Terima kasih, salam sehat selalu dan salam kenal dari kami. Terima kasih. Siap, salam sehat sejahtera Pak. Semoga selalu dalam keadaan selalu semangat Pak ya. Semangat. Silakan Bapak Ibu yang lain, ya, jika ingin ada yang mengajukan pertanyaan, mangga boleh di kolom chat atau langsung open mic. Bu Ira, satu lagi deh. Ya Pak. Bu Ira punten, kalau waktu dulu Ibu kan yang agak alot itu di perjanjian kerjasama ya? Ya. Iya Pak. Tolong juga ceritakan dong, bagaimana sih Ibu sebagai perempuan yang begitu lancar ya, dan begitu cepat meyakinkan ya isi lain ya. Kan artinya kan proposal yang diajukan oleh pelaksana kan, ya ini Iya. kan mungkin tolong Ibu Ira singkat saja lah, karena ini ilmu yang memang tidak tersirat tidak tersurat ya, sehingga hanya Ibu yang pelaku lah yang menurut saya sukses bisa memberikan kelancaran gitu ya. Sok Bu Ira ya. Ya Pak, baik. Terima kasih. Jadi waktu itu penyusunan perjanjian kerjasama itu melibatkan bagian kerjasama Setda Pak, Pak Norman waktu itu. Jadi di sekurang-kurangnya memuat hak kewajiban, ruang lingkup pekerjaan, serta masa berlaku PKS ini. Jadi jelas dulu pekerjaannya itu yang akan dilakukan tuh apa saja dari awal sampai akhir. Jadi tanggung jawab masing-masing pihak harus ditentukan pada saat PKS ini, harus jelas. Jadi, nah untuk jembatan Rawayan ini tidak hanya sampai ngurusin fisik saja, tetapi ke masyarakatnya juga. Jadi pendekatan ke masyarakat bagaimana mau menyerahkan lahannya itu juga diatur dalam PKS. Dibantu oleh pihak TNI dalam pendekatan kepada masyarakatnya. Itu juga tertera di PKS. Kemudian setelah selesai, pekerjaan fisiknya juga itu diatur di PKS. Bagaimana cara memeliharanya, bukan bagaimana cara memeliharanya, itu merupakan kewajiban dari pihak pelaksana sekolah untuk mengadakan sosialisasi atau sosialisasi tentang pemeliharaan, karena pemeliharaan jembatan tersebut secara teknis. Karena jembatan gantung ini untuk masyarakat dan akan diserahkan kepada desa. Jadi karena ini lahan-lahan masyarakat dan desa, maka diserahkan kepada jembatan ini diserahkan kepada desa. Jadi desa yang akan melakukan pemeliharaan. Nah, kewajiban sosialisasi cara memelihara ini juga ada di PKS. Ini dilakukan waktu itu sosialisasi pemeliharaan kepada desa, kepala desa ya. Begitu. Kemudian harus jelas juga sih, jadi apa saja yang menjadi kewajiban mereka, apa saja yang hak dan kewajiban mereka dan kita gitu di PKPP, seperti itu.
Oke, lanjut. Boleh lanjut ya, Mbak Ira ya? Ya, Nggak apa-apa. Pernah nggak melibatkan masyarakat setempat untuk dalam pelaksanaan? jelas Pak, karena ini ya, pelibatan masyarakat setempat juga tertera di PKS Pak. Jadi Oke. TNI itu wajib melibatkan masyarakat setempat. Jadi ingin menumbuhkan rasa memiliki Ya. dari jembatan tersebut. Jadi masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaannya. Oke, paham. Artinya Pak Luki, mohon mau sapa dulu Pak Luki, Pak Kolonel Luki Susanto. Pak Luki. Oke, Bu Ira, tipe 2, bicara tipe 2 kan harusnya tidak melibatkan masyarakat, bukan tidak? Kan itu kan karena Ya. ini institusi lain. Tapi ini luar Ya, biasa. institusi lain. Teman-teman peserta Zoom, inilah improvisasi ya. Improvisasi dalam sekolah tipe 2 ya. Untuk masyarakat bukan tipe 2 harusnya, tapi Bu Ya. Ira dan Kodim melakukan dan melibatkan masyarakat. Luar biasa Bu Ira ya. Ya, artinya kan saya tidak mau tanya bagaimana bentuk kerjasamanya masyarakat terhadap pelaksanaan ya kepada yang diberikan kepada institusi lain tadi. Tapi ini sangat sangat luar biasa menurut saya. Yang harusnya tipe 2 itu full instansi lain atau institusi lain, tapi dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat. Saya kira ini poin positif yang paling kita harus catat ya. Luar biasa Bu Ira. Jadi Bu Ira sebenarnya bukan tipe 2 Bu. Tipe 2 dan 3, 4 semua mengcover ini ya. Sehingga Ibu luar biasa, apresiasi bagi secara pribadi. Terima kasih Bu Ira, lanjut. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan atau ingin sharing sekitar pengalaman sekolah, mangga dipersilakan Bapak Ibu. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin Bu Ira saya boleh bertanya sedikit nih. Nggak apa-apa Ya, sebagai Pak. moderator ya. Iya. Saya juga penasaran nih, Bu Ira, kita sekolah nih. Apalagi kan saya sama sekali jarang menyentuh ya seputar sekolah ini. Ya. Saya mau bertanya nih, untuk contoh yang Bu Ira sampaikan di paparan tadi ya. Ya. Kalau misalnya saya sebagai orang awam yang belum paham sekolah, saya ingin bertanya, kenapa tidak melalui pengadaan melalui penyedia untuk paket pengadaan yang sudah dipaparkan? Kenapa harus melalui sekolah gitu? Apakah ada prioritas atau ada runutan harus melalui beberapa indikasi-indikasi tertentu untuk masuk ke sekolah atau penyedia tertentu? Coba boleh dijelaskan ya, Ibu ya, Punten. Ya. Baik Pak Andre. Jadi sudah dijelaskan tadi ya bahwa tidak semua pekerjaan yang bisa dilakukan oleh swakelola. Ada kriterianya. Nah, jadi barang jasa yang dinilai tidak diminati oleh pelaku usaha. Tadi sudah dijelaskan bahwa jembatan ini merupakan proyek strategis yang pelaksanaannya harus cepat, terus kemudian unitnya banyak, lokasinya sangat menyebar, kemudian aksesnya sulit dijangkau, jadi di pedalaman pedesaan. Jadi waktu itu TNI lah yang bisa. Kemudian TNI ini bisa melibatkan masyarakat juga. Jadi meskipun ada pelibatan masyarakat, tetapi secara administrasi tidak masuk ke dalam tim pelaksana masyarakat ini, hanya pemberdayaan saja, gitu Pak. Jadi kenapa swakelola harus melihat kriteria swakelola ini yang saya share ini, gitu Pak. Oke, baik Bu Ira. Saya juga ingin bertanya lagi nih Bu. Ya. Ada kemungkinan nggak sih pekerjaan itu bisa dilakukan melalui penyedia dengan kondisi-kondisi atau ketentuan-ketentuan tertentu gitu?
kalau lihat dari swakola kan udah pasti bisa ya dengan baik berbagai kondisi yang tadi disebutkan ya Bu Ira ya. Ya, ya. Apakah ada kemungkinan bisa dilakukan melalui penyedia begitu? Coba tonton. Plus minus ya Pak ya. Jadi kalau dilakukan oleh penyedia mungkin membutuhkan waktu dalam proses pengadaan, kemudian secara anggaran juga karena ada profit ya, kurang efisien. Jadi dari waktu dan anggaran dirasa kurang efisien. Kemudian waktu itu kan ini adalah proyek strategis, jadi harus serentak dan cepat gitu. Jadi kalau melalui penyedia ini dirasa kurang bisa Pak, gitu Pak. Kecuali mungkin reguler dengan sedikit dan tidak buru-buru ya. Kemudian karena ini tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan, jadi sulit untuk oleh penyedia dilakukan oleh penyedia, gitu Pak. Karena ini tidak ada anggaran lahan, jadi dibutuhkan pendekatan dari TNI juga Pak kepada masyarakat untuk rela menghibahkan lahannya untuk kepentingan Kabupaten Bogor, infrastruktur Kabupaten Bogor, begitu Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Ira ya atas jawabannya. Ini di kolom chat ada pertanyaan ini dari Panas nih. Bisa dibaca ya, Bu Ira, adakah pengalaman sekolah tipe 3 atau tipe 4 nih, Bu? Boleh di-share, Bu, pengalamannya? Kalau pengalaman tipe lainnya saya belum pernah, Pak. Jadi saya hanya tipe 2 saja yang pernah saya lakukan. Di DPKPP sendiri pun ada tipe 4 pembangunan huntap sebenarnya. Ya. Oke, baik Bu Ira. Tapi tadi bisa menjelaskan contoh-contohnya Bu Ira ya, yang untuk tipe 3 dan tipe 4 ya. Iya. Sudah terjawab Panas ya. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan nanti kedepannya Bu Ira bisa pasti lebih luas lah dengan berbanyak wawasan dan pengalaman yang sudah dilampaui beliau ya. Mangga Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Masih ada sedikit waktu lagi ya. Mungkin karena jarang sekolah ini ya Pak ya, jadi bingung juga. Ya benar Bu, kita juga jarang nyentuh nih sekitar sekolah, makanya belajarnya pun mungkin minim ya, tapi tetap harus kita ketahui ya sebagai pengelola barang dan barang jasa. Di kolom chat ada pertanyaan Pak Nah, Andri. iya Ibu, saya bacakan Bu ya. Nih Bu Ira, untuk proses pencairannya bagaimana ya Bu? Untuk sekolah tipe 2, dokumen apa saja yang siapkan? Ini boleh dijawab nih Bu Ira, dari Ibu Tria. Untuk pencairan proses sekolah tipe 2 ini, Ibu Tria ini dari dinas mana ya? Nah, jadi untuk proses pencairannya sesuai dengan apa yang ada di Bapeda. Oke, siap Bu. Jadi tertera di dalam SSKK kontrak atau pokok perjanjian swakelola itu bisa dibayarkan secara termin atau sekaligus. Apabila secara termin, jadi karena ini swakelola, pembayaran misalkan kalau yang jembatan Rawayan dia 30%, 40%, 30%. Termin 1 dibayarkan di awal. Jadi beda dengan pembayaran penyedia. Kalau penyedia harus kerja dulu, melakukan pekerjaan fisiknya lebih dari 30 baru dibayarkan. Nah ini untuk swakelola ini dibayarkan terlebih dahulu termin 1 sebesar 30%. Ini untuk kasus yang jembatan Rawayan ya. Kemudian bagaimana dokumen apa saja yang disiapkan? Dokumennya itu untuk harus dijelaskan Bu di kontraknya, dokumen apa saja yang harus disiapkan. Jadi untuk 30% ini rencana penggunaan biaya sebesar 30% ini untuk apa saja. Jadi mereka mengajukan surat permohonan
pembayaran termin 1 dengan melampirkan rencana anggaran biaya sebesar 30% itu untuk apa saja. Nah, kemudian yang termin kedua selanjutnya dibayarkan 40% dengan melampirkan rencana anggaran sebesar 40% untuk apa saja dan melampirkan kemajuan fisik atau progres dari uang yang termin 1. Jadi termin 2 dibayarkan setelah progres fisik 30% minimal. Gitu, Bu. Kemudian yang terakhir ini dapat dibayarkan, ini kan termin terakhir ini 100% uangnya, tapi fisiknya baru 70%. Apabila kayak Rawayan 30, 40, 30. Nah, ini dilampirkan selain progres, laporan progres 70%, dilampirkan juga surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sebagai jaminan kita bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaannya. Setelah dilakukan pekerjaan 100%, baru diperiksa kembali apakah sudah sesuai, baru setelah itu dilakukan serah terima. Begitu. Baik, Bu Ira, mudah-mudahan terjawab ya, Bu Tria ya. Silakan Bapak Ibu. Oh iya, di sini di chat ada pertanyaan lagi dari Pak Anas ya. Bisa saya bacakan, pengawasan pengerjaannya apakah bisa dilakukan langsung oleh tim pengawas sekolah, Bu? Jika tidak memiliki keahlian di bidang jembatan, apakah bisa belanja tenaga ahli pengawas? Boleh jelaskan Bu Ira ya? Kalau untuk tipe 2 ini, karena kan tupoksinya itu sudah ada di dinas, yang mungkin tupoksinya jembatan ini tidak mungkin ada di dinas kesehatan gitu. Yang pasti ada tenaga ahli yang mumpuni, karena tupoksinya sendiri, tugasnya sendiri itu, kegiatannya sendiri itu sudah ada di dinas teknis. Seperti itu, Pak. Untuk keahlian bidang belanja tenaga ahli pengawas ini hanya, kalau yang saya tahu hanya di tipe 4, Pak. Tipe 4 ini jadi karena tipe 4 ini dilakukan oleh Pokmas, tim perencana, pengawas, dan pelaksana ini dibentuk oleh Pokmas. Nah, Pokmas ini tapi didampingi oleh dinas penanggung jawab anggaran. Nah, dinas penanggung jawab anggaran ini boleh dibantu oleh tenaga ahli. Kalau yang tipe 4, kalau yang saya tahu. Cuman kalau tipe 2 ini tidak ada. Tidak ada untuk dibantu oleh tenaga ahli dari luar. Karena tim-tim ini harus merupakan pegawai, kecuali pelaksana swakelola. Boleh dibantu oleh tenaga ahli dari luar. Begitu Pak Anas. Nah, Bukan Bu Ira, ini Pak Anas menjelaskan sedikit nih. Kan tadi pihak keduanya ke TNI ya. Nah, Pak Anas Ya. sedikit menjelaskan nih, TNI bukan instansi yang dianggap ahli jembatan tuh Bu. Gimana tuh? Jadi TNI ini bukan hanya urusan perang ya Pak Anas ya, tapi ada tim teknisnya seperti ZENI. Jadi mereka juga Korem ini di dalamnya terdiri dari berbagai macam divisi ya kalau di kita ya, gitu Pak. Jadi mereka ada penyediaan seperti jembatan yang cepat itu yang dirakit. Terus kemudian alat berat juga mereka banyak. Jadi dianggap mempunyai kompetensi, Pak. Gitu. Jadi di TNI juga banyak sekali ahli sipilnya, Pak. Biasanya untuk kebutuhan perang dan darurat.
Ini Panas melanjutkan nih Bu Ira. Berarti di TNI ada yang bersertifikat ahli jembatan begitu Bu atau gimana? Eh, mungkin ya di sana ada, karena di sana juga ada apa sih penyediaan kayak jembatan beli kayak gitu-gitu. Oke baik Bu Ira. Panas ya sudah jelas Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak ya. Ini Panas emang paling kritis nih Bu Ira. Jadi apa itu diulik pasti supaya Ya, kita Pak. benar-benar jelas. Ya. Nah, Mangga. Oke kalau begitu Panas terima Siap, kasih. Pak Nas. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, mangga lanjut. Jika ada pertanyaan lain yang ingin diajukan silahkan boleh open mic. Kira- Kira-kira kalau memang belum ada yang bertanya, saya tunggu sekitar 5 menit atau 10 menit ke depan ya. Jika memang tidak ada yang bertanya, saya akhiri sesi ini. Biasanya dinas yang menyentuh sekolah itu sekitar selain di PKPP itu dinas apa aja sih Bu Ira ya? Saya penasaran deh. Biasanya DPUPR itu sekolah tipe 1 dan 4 yang saya tahu ya. Kemudian di DPKPP sendiri ada tipe 2 dan 4. Jarang seperti yang tipe 3 ya. Bapeda sendiri kayaknya tipe 2 ya Bu Tria ya. Terus kemudian nggak tahu di Dinas Pertanian seperti itu. Sepertinya penyuluhan, terus itu tipe 1 ya. Oke, baik Bu Ira. Saya tunggu ya Bapak Ibu jika ada yang bertanya, silahkan bisa melalui kolom chat atau langsung open mic ya Bapak Ibu ya. Tuh, kata Panas, Bapeda Oh, ada banyak ya. tipe Banyak 3 tipe tuh 3 ya. katanya. Boleh sharing dari Bapeda kalau ada. Heeh. Ini kan kita sharing ya. Cek, cek. Suara saya terdengar nggak ya, Bu? Terdengar Ada. jelas Putri ya, Ya, Mangga. Ada. oke. Kebetulan kalau di Bapeda itu kita ada swakelola tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kalau yang tipe 4 kita Oh, belum pernah. Nah, ini juga saya ada yang mau saya tanya ini, Bu. ya. Mau sharing juga. Kebetulan kita ada swakelola tipe 2 bekerja sama dengan IPB Hmm. untuk membuat kajian di bidang litbang. Nah, kebetulan ini di DPA-nya itu HOK. Jadi bentuknya adalah tenaga ahli dibayarkan 1 orang kali 10 hari gitu. Ada 2 orang atau 3 orang, saya lupa. Nah, sedangkan bentuk kontraknya itu adalah dengan lembaga. Bentuk kontraknya dengan lembaga, kemudian pada saat berkontrak itu tertulisnya swakelolanya 90 hari. Jadi bekerja selama 3 bulan, tapi anggarannya itu hanya 10 hari. Sebenarnya di kontraknya sih sudah jelas ya mereka 90 hari dan juga ada nominal nilai kontraknya di situ bentuknya adalah HOK. Itu gimana ya? Saya jadi bingung apa Nah, kita proses pencairannya itu seperti apa ya gitu. Tadi makanya saya nanya dokumen pencairannya itu yang disiapkan iya, apa. Cuman beda kasus ya kalau yang tadi kan konstruksi, kalau ini kan iya. konsultan ya. Mm-mm. Mungkin ada Iya, yang bisa. kalau di DPA HOK berarti seperti tenaga ahli perorangan ya jadinya ya jatuhnya ya. Cuman kalau kita pakai swakelola yang tipe 1, kita nggak ada yang ngelit untuk di tim pelaksananya. Kalau tipe 1 kan tim pelaksananya tuh dari instansi kita sendiri. Ya, betul. Ya. Nah, untuk kalau tipe 2 kan tim pelaksananya tuh dari KLPD lain. Iya. Nah, seperti itu. Jadi Nah, pertimbangannya kenapa kemarin pakai swakelola tipe 2 sih gitu. Halo Bu Tria, Iya, Pak. begini, pertama 3 bulan tadi itu apanya? Lama Lama pekerjaan pekerjaan. swakelolanya 3 bulan. Itu sebenarnya kan gini, kontrak lebih cepat kan tidak ada masalah menurut saya ya. Apalagi DPA-nya sudah 10 HOK, tidak ada masalah sebenarnya.
Sehingga 3 bulan itu kan dimanfaatkan saja Bu, mungkin dari mulai asistensi, per bab, atau per judul ya. Saya Ya, kira itu Bu, jadi pembayaran tetap 10 hari ya, nggak ada ya. masalah ya Bu ya. Mm-mm. Ibu yang masalah itu 10 hari dibayar 3 bulan ya. Ya, Iya, oh iya, kebanyakan ya Pak, ya kalau Pak, itu. ayo. Jadi Ibu Nah, nggak usah galau, ya, kontrak 3 bulan kan? di kontrak 3 bulan. Oke, kontrak itu dibuatkan ruang lingkupnya ya. Ya, sudah. Misalnya minggu pertama atau bulan pertama apa yang harus asistensi kah ya? Ya. Ya, Karena Ibu sudah cara pembayaran sudah jelas 10 HOK. Itu di bagian SSKK-nya dirinci ya Bu ya. Dirinci ya. Kan Ibu juga kan pakai SSKK, pakai kontrak juga pakai ya, swakelola ya. Ya, iya pakai mereka Pak. kan mirip lah. Saya ngomong umum, tapi nanti diterjemahkan ke dalam swakelola tipe 2 ya. Ya. Iya. Ya. Nyambung ya Bu ya? Nyambung. Kedengaran ya? Ya, berarti kan tidak mengikat bahwa kalau swakelola itu harus DPA-nya satu paket gitu kan Pak. Bisa juga kita bentuknya seperti ini gitu, orang per hari untuk Iya, seperti tenaga kan ahli begini gitu. Bu. Bisa. Ibu kan tipe 2, tetap dengan lembaga yang bekerja orang per orang ya. Iya, Jadi yang bekerja inilah yang dibayar HOK-nya, bukan ke lembaganya ya. siap. Itu Bu ya. Tapi Sehingga untuk pencairannya kita kan membayarkannya ke lembaga ya Pak, bukan betul, per orang. per orang Iya. ini atas nama lembaga karena dia ditugaskan oleh lembaga ya. Siap. Ada kan itu dukungan data-data dukung itu ada. Ada Pak. Nah, itu cukup. Jadi yang ditugaskan oleh lembaga 2 atau 3 orang yang Ibu bayar 3 orang ini, tapi dibayar bukan ke perorangan, ke lembaga tetap ya. Siap. Oke, Jadi Ibu kalau memang dalam DPA udah 10 HOK, selama ini dibikin masa kontraknya 3 bulan, saya pikir tidak ada masalah, dibikin aja Bu. Alur kontraknya itu apa sih bulan pertama, apa sih bulan kedua, terus cara pembayaran dibayar sekaligus atau memang per bulan gitu kan. Per Ya. bulan itu kan dibayar 3 hari, baru 3 hari, 4 hari, enggak kan ya? Begitu Siap, Bu ya. Siap Pak. Ini memberikan bayangan. Jadi detailnya Ibu yang mendetailkan, saya mungkin memberikan gambaran aja seperti itu. 1 bulan itu bekerja 3-4 hari ya. Tapi dirinci minggu pertama dia asistensi ke apa dulu, judul kah atau apa ya kalau di penelitian itu ya. Atau subjudul ya, atau bab ya. Siap Pak. Seperti Siap, itu Pak. ya, kontrak Clear, bab ya Bu. Pak. Jadi Ibu jangan 3 hari itu 30 hari itu tetap berjalan, tapi Ibu dibayar 10 hari, Ibu bayar 10 hari. Sebenarnya 10 hari itu sudah tinggi Bu. Kalau mau dikonversi ke bulan 3 bulan itu udah menutup ya. Iya, karena kalau kita pakainya di DPA itu bulan itu angkanya akan besar sekali Pak. Iya. Ibu jangan berpikir 3 bulan ya 3 bulan itu produk ya. Mulai dari asistensi, bab 1 di asistensi dulu, bab 2 asistensi dulu, 3 bulan selesai. Setelah itu di akhir dalam kontraknya Ibu nyatakan dibayar sekaligus setelah selesai atau setelah apa, gitu kan? Ya. Siap. Tenaga ahlinya juga enggak bekerja secara berbarengan seperti itu ya Pak ya. Ya, jadi dalam 90 hari itu dibagi, misalkan asistensi ahli apa, terus kemudian yang mengkaji ahli apa. Jadi selama 90 hari habis. Dan nggak boleh juga dia bekerja di proyek yang lain ya Pak, di 90 ya, hari itu. Begini Bu, memang lembaga ini protes nggak dengan 3 bulan waktunya? Enggak. Clear kan? Iya. Sip ya, clear. Cuman yang jadi pertanyaan itu nanti di keuangan Pak, ini kok 90 hari dibayarnya cuma 10 hari gitu. Itu dijawabnya dengan klausul kontrak yang dirinci tadi. Bulan pertama itu berapa yang diasistensi. Ini kan belum ada pembayaran Bu, ya. Belum, iya. Ya, orang keuangan nggak usah terlalu sibuk-sibuk. Enggak, tetap dibayar 10 hari HOK, ya, tetap. Tapi dalam penyempurnaan laporan penelitiannya tidak bisa di 10 hari dong, gitu kan? Ya. Kan Ibu dapat laporan jangan sampai 10 hari asal jadi, jangan, ya. Kan produknya apa? Kajian kan? Penelitian. Ya. Nah, penelitian itu kan mulai dari kerangka acuan apa-apa dulu, bikin jadwal. Dari 3 bulan itu kan apa sih? Bab 1 apa? Judul oke, bab 1 apa? Asistensi, ya. Bab 2 apa? Asistensi. Bab 3 apa? Asistensi sampai
selesai, sehingga yang dibutuhkan oleh ibu terpenuhi. Misalnya apa yang diminta oleh ibu dalam penelitiannya, gitu kan ya? Ya. Karena ada juga penelitian di asistensi, ada koreksi, dibenarin lagi, kan perlu waktu ya, ibu ya. Sehingga tidak salah kalau menurut ibu ini kelamaan, ke depan ibu jangan 3 bulan, 2 bulan kah? Ya. Ya, ya Pak. Siap. Oke, kalau paham, Terima alhamdulillah Bu kasih. ya. Terima kasih Karena Pak. yang mendetailkan ibu, saya hanya bicara secara umum, secara kontrak. Kontrak itu yang undang-undangnya 2 pihak, ya. Selama tidak protes pihak-pihak yang terlibat, selesai Bu, ya. Siap. Oke, Siap. Terima kasih Pak. sama-sama. Lanjut Bu Ira. Ya. Ini ahli swakalola tipe 2 ini. Iya Bu Tria tadi jadi dibikin RAB konsultan kalau di fisik ya. Ada personil dan non personilnya. Jadi itu sebagai dasar pembayaran. Jadi tenaga ahli ini dalam 30 hari memang bekerja hanya 10 hari gitu, seperti itu. Siap Bu. Iya, Pak Andre. Oke, terima kasih Bu Ira, Bu Tria, dan Pak Kabak ya atas Oke sharing. Bu Ira, tadi kenapa Zeni itu dipilih? Sebenarnya singkat. Zeni itu ada divisi pembangunan jalan dan jembatan saat perang, ya. Itu ya. Jadi tidak ada lagi keraguan ibu memilih Zeni atau Kostrad atau apapun itu ya. Sebenarnya ini kan justifikasi dari PPK kenapa memilih Zeni atau memilih Kostrad, sehingga tidak salah ya. Bahwa karena mereka divisi jalan dan jembatan perang dan memang jembatan darurat, sehingga Rawayan ini masuk kategori jembatan seperti mereka yang biasa bangun ya. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih Pak Kabak atas penjelasannya. Dari Bapak Ibu yang lain boleh, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, mangga. Jika tidak ada, mungkin bisa saya akhiri sesi pertanyaannya ya, Bapak Ibu. Mungkin kita akhiri saja sesi pertanyaannya ya, Bapak Ibu ya. Dan moderator, ya, Bapak ini gimana? peserta tidak berubah dari awal sampai akhir 94, luar biasa narasumber nih ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya, ini gimana? Bu Eva, teman-teman semua di UKBBJ, catatan penting ya, Bu Eva ya. Iya Pak, siap Pak. Ya siap, lanjut. Siap Pak. Saya mungkin sudah saya akhiri saja ya sesi pertanyaan ini ya. Dan tidak lupa juga saya apresiasi, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah antusias mengikuti kegiatan acara ini dengan on cam dan terus memperhatikan materi. Kepada saya ingin sapa satu-satu nih, mungkin dari Pak Yud Jangkar, Bapak terima kasih. Dari instansi lain ya, Pak Bu Fitri, Pak Itang RSUD Ciawi, Udiah, Sao Tomo, dan teman-teman lainnya mungkin tidak bisa saya sebut satu-satu ya Pak Aga. Terima kasih Bapak Ibu sudah antusias dan on cam dari tadi mengikuti materi kita. Saya sudahi saja sesi pertanyaan ini ya. Mungkin bisa saya sedikit informasikan kesimpulan dari materi dan pertemuan kita hari ini. Kurang lebih yang poin pertama, untuk sekolah contoh barang yang dapat diadakan melalui sekolah itu tadi sudah dijelaskan dari 9 poin ya yang dijelaskan Bu Ira, tapi untuk poin-poin penting yang bisa disampaikan biasanya itu poin nomor 1, barang jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi atau sifatnya tidak diminati oleh pelaku usaha, dan poin-poin lainnya yang mungkin bisa menjadi indikasi utama ya kenapa dilakukan swakola daripada penyedia tadi juga sudah dijelaskan ya. Saya juga yang bertanya kepada Bu Ira ya, mengapa swakola dari yang mungkin bisa dilakukan oleh penyedia, yang diantaranya untuk contoh yang dijelaskan oleh Bu Ira tadi ya, untuk pengadaan jembatan Rawayan ini alasannya yaitu karena proyeknya strategis, sulit diakses dan tidak ada penggantian untuk lahan. Jadi
hanya bisa melalui swakola, itu lebih efektifnya. Lalu diantaranya itu penetapan swakola itu ada 4 tipe. Untuk tipe 1 dan tipe 4 ini kurang lebih sama, yaitu disiapkan, direncanakan, dan dipersiapkan pengawas dan pelaksana ini untuk tipe 1 dilakukan oleh PA atau KPA, penanggung jawab anggaran sendiri atau KPD sendiri. Dan untuk tipe 4-nya ini dilakukan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat itu sendiri. Atau untuk persiapannya atau rencananya bisa dilakukan oleh PA atau KPA itu sendiri ya. Dan untuk tipe 2 dan 3 ini mirip, untuk persiapan dan pengawasnya dilakukan oleh PA atau KPA penanggung jawab anggaran itu sendiri, dan tipe 2 itu dilaksanakan oleh KLPD lain, pelaksana sekolah, dan tipe 3-nya dilaksanakan oleh ormas atau organisasi masyarakat. Dan tadi sudah dijelaskan ya, untuk tim persiapan, pelaksana, dan pengawas punya tugasnya masing-masing. Lalu untuk proses swakolalanya kurang lebih tadi sudah dijelaskan. Ada sekitar beberapa poin yang disampaikan oleh Bu Ira. Di antaranya ada perencanaan, yaitu melalui input sirup dan lain sebagainya. Lalu setelah perencanaan ada surat penawaran swakelola dari KLPD yang bertanggung jawab kepada, untuk contoh yang tipe 2 ini, kepada KLPD lainnya. Contohnya yang tadi sudah dijelaskan itu dari Bupati ke TNI Angkatan Darat. Lalu nomor 3-nya ada surat kesediaan swakola ya, surat pernyataan kesediaan dari KLPD lain yang sudah dikirimkan surat penawarannya untuk bersedia melakukan swakola. Lalu yang keempatnya ada kesepakatan kerjasama yang memuat hak dan kewajiban waktu dalam lingkup pekerjaan yang ditandatangani oleh PA, KPA dengan KLPD lain. Dalam hal ini harus setara, PA atau KPA atau setingkat lebih rendah. Contohnya dalam hal ini adalah Panglima TNI dan Bupati ya, kurang lebih gitu ya Bu Ira ya. Lalu yang kelima ada penetapan swakola ditetapkan oleh KLPD lain dalam bentuk surat perintah. Contohnya di sini adalah dari Kondem Militer Siliwangi ke Korem yang tadi sudah dijelaskan. Lalu PPK dan tim persiapan mereview proposal dan RAB, jadwal, dan lain sebagainya yang harus disesuaikan dengan DPA dan KAK yang tadi sudah dijelaskan Bu Ira. Tidak boleh melebihi dari SHT yang sudah ditentukan oleh Kabupaten Bogor. Sehingga di poin kontrak swakola untuk pokok perjanjian SKK dan SUK itu boleh dilakukan negosiasi apabila ada perbedaan atau biaya yang lebih tinggi dari DPA yang harusnya disesuaikan. Lalu untuk poin selanjutnya, apabila ada kebutuhan barang jasa yang harus dilakukan melalui penyedia, maka bisa dimasukkan dalam klausul kontrak pengadaan melalui penyedia. Lalu yang terakhir adalah serah terima hasil pekerjaan dari tim pelaksana ke tim PPK yang sebelumnya harus sudah diperiksa oleh tim pengawas. Kurang lebih seperti itu ya Bu Ira ya, untuk soal kelola ruang lingkupnya. Ya, betul Pak Andre. Oke. Untuk penyampaian materi dan sesi pertanyaan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Bu Ira ya, selaku narasumber kita yang sudah hadir dan berbagi ilmu serta pengalaman yang luar biasa kepada kita semua nih. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan pengadaan sekalian yang atas perhatian dan partisipasinya yang sangat antusias sudah hadir dan aktif berdiskusi dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang kita diskusikan bersama dapat menambah wawasan kita sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa, serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi instansi dan lingkungan sekitar kita. Saya akhiri sesi dari saya, tapi sebelum itu boleh dong ya saya menyampaikan sedikit pantun ya Bapak Ibu sekalian ya. Boleh, Pak. Boleh. Yang pertama ini pantun untuk narasumber kita nih, Bu Ira. Saya mulai ya. Burung cendrawasih dan bunga celia. Cakep. Cakep. Elok rupanya tak perlu ditanya. Cakep. Terima kasih Bu Ira Amalia. Cakep. Mahal ilmunya tapi murah senyumnya. Cakep. Dodolnya mana dodolnya? Pak Yoga. Ada satu lagi nih Pak. Saya mulai ya Bapak Ibu ya. 1 tahun ada 12 bulan. Cakep. Di tengah-tengahnya ada bulan Juli. Bagus. Bukan Pulau Jawa ya Bapak Ibu ya. Hatur nuhun Bapak Ibu sekalian. Cakep. Salam pengadaan dan sampai jumpa kembali.
Oke, Cakep. terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan pengadaan. Saya Andreas Saputra Sadewo selaku moderator dalam acara kegiatan hari ini. Mohon izin pamit undur diri dan selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada pembawa acara kita pada kegiatan hari ini kepada Bu Siti Rahmawati. Saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Andre. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu semua. Seperti yang sudah dikatakan Pak Kabak, partisipasi hari ini luar biasa sangat antusias ya dengan materi swakelola yang diberikan oleh narasumber kita yang luar biasa, Ibu Ira Amalia. Terima kasih Ibu atas penyampaian. Sama-sama Mbak Cynthia. Ya, terima kasih juga Bapak Andre sebagai moderator hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Luar biasa ya Bapak Ibu, materi yang disampaikan sangat penuh inspirasi. Sebelum kita akhir, maka akan diadakan sesi foto bersama ya Bapak Ibu. Mohon untuk Bapak Ibu mengaktifkan kamera dan menggunakan background yang telah disediakan. Kemudian silakan menghadap layar dan memberikan senyuman terbaiknya ya Bapak Ibu. Saya mulai dari layar pertama ya Bapak Ibu, silakan senyum semuanya. 1, 2, 3. Ya, boleh sekarang dikepal tangannya Pak, Bapak Ibu. Baik, saya foto lagi. 1, 2, 3. Baik, untuk layar berikutnya, layar kedua, senyum. Bapak Ibu semua, 1, 2, 3. Ya. Satu, 2, 3, layar 3. Dan yang terakhir layar 4. Oke. Baik. Oke. Sebelum kita tutup acara hari ini, boleh saya berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya? Boleh. Kita galakan pembuatan toga. Cakep. Sumber obat murah meriah. Cakep. UKPBJ Kabupaten Bogor siap berkarya, mendukung penuh program pemerintah daerah. Cakep. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Bungkus. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan atas nama seluruh panitia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama acara berlangsung. Sebelum kita tutup acara ini, jangan lupa untuk Bapak Ibu agar mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan di kolom chat. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Firabbil Alamin. Semoga kita semua dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari acara ini dan mengaplikasikannya di unit kerja masing-masing. Mari kita terus belajar dan berinovasi untuk mencapai tujuan dan cita-cita kita. Saya Cynthia Rahmawati pamit undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan Selasa rutin bulanan pengadaan barang jasa selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam pengadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu semua. Izin pamit ya Bapak Ibu. Izin live. Kalau kirim surat ke orang tua itu apa? Kemudian disampaikan atas perhatiannya, ucapkan terima kasih.